bilang manusia zaman sekarang, jangan dulu ya waktu Musa, nggak mungkin orang membuat seperti itu, nggak mungkin. Ya, karena kisah ini kan teratur dengan rapi, bukan dicocok-cocokan gitu ya. Dan sementara ada satu kunci yang melok seluruh ayat ini, sehingga kalau satu huruf kita robah atau angkat, itu kunci itu kan rusak semua kan itu. Iya. Rusak semua, karena pasti nggak ada cocok gitu ya. Jadi kalau orang mau dipalsukan, itu susah, karena yang dibuat itu dibilang bukan manusia. Itu dua. Teman-teman. Itu memang ilhami dengan yang kita percaya, diilhami oleh Roh Kudus, atau kitab itu didikte oleh Tuhan dan Musa menulis. Dua kemungkinan itu. Teman-teman. Oi, ya. Gua Hira diberi nama Jabal Nur. Karena gua ini merupakan tempat Nabi MSAW menyendiri saat beribadah, sehingga terpancar nur atau cahaya nubuwah. Berapa dekat berapa jaraknya sama Mekah? 4 kilometer dari Masjid Haram. Oh, berarti dekat kan? Coba lihat di peta di abad ke-6, ada nggak Mekah? Ada nggak Mekah di abad Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Belum ada. Gimana bisa Belum jadi ada. Belum ada. Itu di situ. Abad 7 mungkin. Di peta manapun nggak ada. Nggak ada. Di peta manapun ada, sebelum abad ke-6 nggak ada. Nggak ada. Dia adanya di abad 9 kalau nggak salah. Ya itu yang seperti dibilang tadi siang, itu memang ada catatan yang dari Cina itu. Ya itu doang satu-satunya. Nah, iya betul. Sisanya nggak ada. Jadi gimana mau percaya Di Cina itu yang ada masjid yang tua itu, yang di kota Shanxi, di provinsi Shanxi itu. Kan sebelum abad ke Xi'an ya, kota Xi'an ya. Itu kiblatnya bukan ke Mekah. Bukan. Itu ke Petra. Iya. Karena memang zaman itu kan semuanya ke arah Petra. Belum ada ya. Iya. Belum ada, masih Kan Zoroaster makanya, gitu ya. iya, makanya kenapa pindah ke Mekah itu yang karena Muhammad kan, karena MMD. Saya sudah cari sumber koin dan dirham itu. Hah? Dirham itu waktu abad ke-67 itu yang punya itu dari Romawi. Iya. Dinasarius namanya. Iya. Kerajaan Romawi. Iya. Kemudian dirham itu dari kerajaan Persia. Iya. Sudah. Saya sudah posting itu di kelompok 2 kan salah. Kelompok 2, sorry. Iya, jadi Mencari kelompok lain jadi. Bukti ada MMD zaman itu sampai ubanan terus hitam lagi, ubanan lagi, hitam lagi, ubanan hitam lagi, nggak bakalan nemu. Iya. Tapi minimal kita punya alasan kenapa nak ketemukan, ya itu dicari kan alamat. Kenapa tidak ada gitu. Alasannya apa? Nggak ada, emang nggak bakalan ada. Kok nggak ada? Iya, alasannya apa lagi? Memang nggak Iya, ada. kalau gelar itu memang ada, tapi dan tokonya itu memang ada, tapi bukan Muhammad Nabi Muhammad itu ya. Itu cuma gelar. Iya, bukan Sinasem, kan namanya Sinasem ya, kalau nggak salah. Nah, coba kalau di abad misalnya ya mereka
kan datangnya abad ke-7. Nah, koin yang saat itu di abad ke-7 itu ada nggak gitu? Pasti ada kan? Ada masalahnya. Paling nggak abad 7, 8, 9 itu masih ini lagi baru-baru naiknya dia namanya kan, baru muncul. Pasti Ya. koinnya ada, tapi kalau memang itu hanya dongeng, koin yang saat itu ada, itu tidak ada namanya dia, itu berarti dongeng gitu. Emang itu kan emang gelar buat si Umar itu. Ya. Oh, saya tanya ke AI kan ya. Ya udah jelas Apakah berarti. manusia bisa membuat? Dia jawab nggak bisa. Membuat apa? Alkitab. Manusia. Saya udah tanya hasilnya, nanti saya share di grup ya. Emang Saya tanya, nggak bisa. apakah manusia zaman sekarang bisa membuat Alkitab? Jawabnya tidak. Coba ya, manusia zaman sekarang bisa nggak buat Al-Quran? Bisa nggak buat Quran? Bisa dia. Iya. Dia jawabnya bisa. Kan yang kan udah ketahuan tuh di hadis nomor berapa lupa itu, yang bilang Allah setuju dengan 3 perkataanku itu. Ada yang bilang 3, di hadis yang lain bilang 7, di hadis yang lain bilang 10 kan gitu. Iya. Ya, jadi, ya, Cuma dia bilang ya, apakah akan diyakini orang itu yang belum tahu kan? Karena itu kepercayaan. Tapi kalau dia bilang bisa. bisa. Tapi kalau Bible Quotes dibilang nggak bisa dibuat oleh manusia. Kalau Alkitab kan harus diilhami oleh Roh Kudus, kan nggak Ya. bisa sembarangan. Klaim kita seperti itu ya. Dibuat oleh komputer pun nggak bisa. Ya, itu klaim Kode-kode kita ya. nggak bisa. Itu Apa yang sebuah klaim keimanan ya. Betul, bro. Kan seperti Musa itu saat dia menulis kitab ini, ada kan tertulis dikatakan bahwa Musa, engkau harus menulis ke semua ini menjadi satu kitab. Ada, tapi saya lupa ayatnya di mana. Coba Jadi dicari dulu. iya ada kan. Adakah? Ini ada Bro Caparlan di atas. Iya, dia lagi itu kayaknya lagi ngopi nyeruput.
Nggak nemu. Nemu apa ya? Nyamuk. Nemu apa kayak yang bisa ditemuin? Ulangan 32 ayat 48. Musa menulis berita kematian sendiri dalam Ulangan 34 ayat 1 sampai 5. Oh, Yusuf yang tulis kok itu? Ulangan 32 ayat 48 sampai 50, Tuhan memberitahu Musa bahwa dia akan mati. Nah, Ulangan 34 ayat 1 sampai 5-nya, Musa nulis sendiri berita kematiannya. Oh, keren ya. Gimana ceritanya kalau sekarang tuh? Lu dikasih tahu besok lu mati, lu ngapain? Mati lah. Langsung stres itu. Aduh. Kebayang gak sih lu dikasih tahu ya kan? Besok mati atau 5 hari lagi Tapi lu mati. Musa, bayangkan ya, Musa itu mau mati kan? Tuhan beritahukan kan, kemudian Musa naik gunung ya, Ya. pas selesai. Dan Tuhan Yesus akan disiksa, dihina, disalib, mati. Iya. Terpisah dari 13 Bapa. tahun, ya. Lebih menakutkan, Bu. Iya. Iya kan? Iya. Jadi kematian Tuhan Yesus itu dibandingkan dengan Musa, tidak ada apa-apanya dengan kematian Musa. Nggak ada sujung kuku. Iya. Bayangkan, kan Tuhan Yesus sudah tahu kan, ketika bahwa nantinya Yesus waktu kembali ke Yerusalem akan ditangkap, disiksa, dihina, semuanya yang tidak manusiawi. Kemudian mati dia disalib, ya kan? Disesah ya. Disesah ya. Dan Apa artinya film itu disesah? waktu Lalu lu apa artinya disesah? itu dicambuk, dan ujung cambuk itu ada besi kan. Jadi waktu Besi. dipukul di belakang itu, besi itu nancap di daging dan ditarik gitu. Besi Kan berduri dagingnya berarti. ikut gitu. Besi Ikut berduri. dagingnya. Iya, jadi ujung dari cambuk itu ada besinya, itu kan prajurit Romawi pakai begitu. Kawat. Udah gampang, saya tidak membayangkan. Iya, mana Jangan dibayangin. ketika Yesus di atas kayu salib Rusak juga. aja, rusak. Jadi pelajaran yang Ketika didapat Yesus dari di situ apa? atas kayu salib, Ya. Kalau kita lagi berdosa, terus kita bayangkan itu, bagaimana ya? Itu tadi disebutkan. Gimana pelajaran apa? tes. Ada suaraku nggak? Ada. Jadi Ada, ini ya? loh kawan-kawan. Iya, Jadi gini, ketika Yesus di atas kayu. Ya, kemana? Lanjut. Iya. Lanjut. Ketika Yesus di atas kayu salib itu juga ada para dokter, mereka mengatakan bahwa
manusia yang disalib itu untuk bernapas aja itu menyakitkan, kayak rasa mau mati, kiranya macam untuk bernapas aja. Jadi Jangankan siksaannya bayangin itu amat bernafas. berat. Nah, makanya itulah hebatnya. Jadi makanya jangan cuma karena lu diremehin orang, terus dicaci maki orang, terus lu udah berkeluh kesah gitu. Kan itu yang pengajarannya kan seperti itu jadinya. Kan dibilang sebelum manusia merendahkan, gue udah direndahin, gue udah disesah, gue udah diapain juga sama manusia sampai gue mati, kan gitu. Jadi jangan baru dihina sedikit kita merasa oh gitu, ya kan? Ya, ini saya baca di Iya betul bro. Ulangan 31. Jadi setiap peristiwa itu dicatat oleh Musa. Banyak hal-hal yang dicatat oleh Musa. Salah satunya itu di Keluaran 17 ayat 14. Di Keluaran 17 ayat 14 dikatakan gini, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dan dari kolong langit. Jadi kejadian demi kejadian itu selalu Allah berfirman supaya Musa menulis dalam satu kitab gitu. Nah, Jadi benar ya, nggak ada keraguan lagi ya kalau memang Musa itu menulis kitab ya. jadi di Ulangan 31 juga ada. Di Ulangan 31 ayat 24. Ulangan 31 ayat 24 saya bacakan. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan. Jadi Musa tidak sembarangan menulis ketika dia menulis hukum Taurat itu, dia menulis sampai perkataan yang penghabisan tertulis di sini. Jadi semua banyak kalau kita melihat itu perkataan penghabisan itu mungkin bisa diartikan juga in detail ya, begitu lengkap. Diartikan juga di Iya. Halo. Iya Pak. Dan istimewanya sendiri adalah Allah langsung berbicara Iya, kitab dengan Taurat Musa. ini ditulis ya, bukan diturunkan kitab pada Musa. Diturunkan ke debu. Ya itulah. Cuma yang gue masih penasaran, nggak jadi penasaran deh. Lanjut. Gue lupa mau nanya apa. Penasaran apa buku-buku RT 6?
Suara saya kedengaran, Mas? Teman-teman. Kecil. Oh, kecil. Kedengaran, Pak. Oh. Minoritas, Pak, suaranya, Pak. Iya, tapi kalian suaranya kenceng di tempatku. Nah, suara kami mayoritas berarti. Hmm. Suara open. Iya. Sebetulnya kemarin saya mau pengen tanya sama Pak penggugat, apa mempelajari atau mengetahui psikologi apa Nabi, psikologi Allah, psikologi sama Allah itu bagaimana kan gitu. Mengetahui psikologi. Ya secara kejiwaannya sang pencipta. Kejiwaan sang pencipta. Pencipta apa? SWT. Ya baik SWT sama YHWH kan gitu bisa ada perbandingan. Nggak bisa Pak dibandingin. Enggak, maksudnya begini, mana yang masuk logika begitu loh? Dari sifat kealahan. Allahnya Ishak, Abraham, dan Yakub lah. Iya. Ya itulah nggak bisa dibandingin, Bang. Nggak bisa Soalnya kan Enggak, kelebihannya memang apa? Nggak ada kelebihannya. betul. Enggak, maksud saya untuk menyatakan bahwa dari RT 6 itu adalah cuman cerita aja gitu, just story. Iya Pak, memang cuma story doang, cuma kisah doang. Jadi gini aja sih sebenarnya kalau untuk ngebandingin, ya kita bandinginnya aja dari penciptaan Pak, gitu loh. Di kita jelas Allah berkata jadilah terang, maka terang itu jadi. Dia sendiri yang berbicara langsung. Coba di RT 6 ada nggak SWT ngomong kayak gitu? Nggak ada, cuma bilangnya kun fayakun. Apanya yang kun fayakun? Kun fayakun pun juga berjalan sekitar 200. Waktu penciptaan Adam itu berapa puluh tahun itu. Barulah terjadi kehidupan. Berarti kan kalau dipikirkan 40 tahun kun itu baru jadi seperempat. Kun fayakun ini nggak ada. Istilahnya abrakadabra nggak ada. Itu logikanya seperti itu. Saya sih mikirnya dengan cara bodoh saya ya seperti itu. Yang namanya kun fayakun itu nggak bisa jauh dengan abrakadabra. Bim salah bim jebret gitu kan. Ya itu Pak. Jadi apa nih mau diperbandingkan? Kalau mau memaksakan untuk memperbandingkan, oke lah, maksain ya. Lucu sih Pak, makanya gue sih bilangnya ya udah stand up komedi aja lah udah. Ngapain pusing-pusing mereka suruh stand up komedi biar kita ketawa gitu kan. Mereka itu mengandalkan bahwa Allah SWT itu menciptakan langit dan bumi. Iya tapi nggak. Bagaimana? Ya kita juga di dalam Kristen Allah menciptakan langit dan bumi. Apa bedanya? Itu sama. Nah sekarang kelebihannya apa di SWT? Kelebihannya Di adalah Kristen juga isinya adalah pemanja kelamin laki-laki, itu yang jelas. Iyalah. Jadi kalau di sebelah itu sebenarnya Adam itu punya suami. Ya sebenarnya seperti itu. Cuma dibilangnya sebagai istri udah sih terus. Tapi walaupun dibilang STW pencipta SWT walaupun SWT
seperti dibilang pencipta dari langit dan bumi, tapi pernah nggak dia ngomong gitu? Nggak pernah, Nggak pernah. nggak pernah, ya Iya, kan? nggak ada. Nggak ada. Adanya di hadis. Karangan manusia berapa tahun yang setelahnya. Itu. Jadi memang nggak ada di Al-Quran. Padahal Al-Quran katanya lengkap terperinci, ya kan? Terperincinya. Iya, kalau terperinci kan berarti harus dijelasin dong. Hari Terperinci pertama, nyomot sana nyomot sini. iya. Ya itu. Terperinci, kepala bapak terperinci. Gue pernah ngomong kayak gitu loh. Sampai marah orang itu. Iya, kisah penciptaan di Alkitab dengan di kitab sebelah itu, di Alkitab lebih detail. Iya. Penciptaan hari pertama sampai hari ke-6. Di kitab sebelah mana ada? Dan runut juga sih ya. Sebelah kan ada yang Malah hari, ada yang 8 hari. menceritakan, iya, penciptaan itu ada yang 3 hari, ada yang 8 hari. Mau gimana kita? Cuma memang mereka ini mungkin karena doktrin-doktrin yang diterima dari pengajar-pengajar mereka itu memang gua akuin lah hebat doktrin-doktrin yang diterima sama mereka itu, sampai mereka lupa. Mereka kan bilang agama akal pala lu akal. Begitu. Iya, malah kisah penciptaan itu juga kayaknya tidak berarti bagi mereka. Enggak. Tapi kalau kita di Alkitab itu punya banyak arti itu. Kisah penciptaan itu. Ada nubuatannya, ya. Jadi begini, Ada banyak yang nama-namanya tuh. banyak yang kadang kita juga nih sebagai orang Kristen nggak tahu gitu. Kenapa harus 6 hari? Kenapa sih harus 6 hari? 6 hari. Kadang kan ada pertanyaan gitu, kenapa harus 6? Kenapa nggak 8 hari? Kenapa nggak 10 hari? Kenapa nggak tinggal bilang jadilah semua dengan baik? Jadi. Kenapa sih nggak begitu? Padahal kan bisa ya. Walau alam bisawab. Tuhan Yesus tolong dah. Lagian kalau di mereka itu Adam itu tidak berbuat dosa gitu. Memang diciptakan sudah Adam itu tidak berbuat dosa, tidak makan buah. Dia memang diciptakan sudah di dunia ini gitu. Adam sudah ditakdirkan berdosa bahkan 40 tahun sebelum dia jadi. Bahkan sudah pas penciptaan mungkin ya kalau di mereka itu. Iya, jadi 40 tahun sebelum Adam dijadikan manusia, Adam udah ditakdirkan berdosa. Udah ditakdirkan ya. Itu ada di hadis saat pembicaraan dia sama kalau nggak salah Musa atau Abraham di hadis itu, gue lupa nama hadisnya. Jadi buset manusia, jadi si Adam ini sudah ditakdirkan berdosa sejak 40 tahun sebelum Adam diciptakan. Ya udah mati kan ngeri banget.
Status Adam juga nggak jelas. Dia manusia apa amuba? Orang keturunannya tidak melalui Hawa kok melalui pundak digesek, itu pembelahan diri, sama juga kan amuba. Mau bagaimana? Iya, Nasib sial amu. benar. Benar. Tiba-tiba muncul ada Hawa turun di mana yang waktu itu di India mana? Waktu melakukan dosa akhirnya dipisahkan. Sebenarnya saya curiga sudah sejak kecil loh, maksudnya bukan yang amuba ya, maksudnya masih tanya-tanya kenapa harus nilai positifnya apa, hukumannya apa, harus dipisahkan begitu loh. Toh akhirnya mereka juga bersatu. Ngapain Tuhan menciptakan manusia sebegitu tuwirnya ya, baru punya anak kan begitu. Kayak kurang kerjaan banget. Masih walking around the world gitu kan, muter-muter bumi. Masih mikir waktu itu saya seperti itu. Iya, dari Iya ya. India ke Mekah ya Pak. Adam dari India datang ke Mekah. Tapi sebetulnya itu juga merupakan Betul, dengan kalau saya sih Hawa ya. kenapa harus pakai kata India? Makanya benar juga bahwa cerita dari Al-Quran sendiri dari gabungan dari beberapa keyakinan kan seperti itu atau negara. Nah masih berbau, apalagi berdekatan. Menurut kalau saya, pikiran saya adalah ya sekitar situ India kan gitu, karena Ka'bah sendiri pun sebetulnya kan itu juga merupakan paganisme dari mana? Perkiraan saya dari India sendiri seperti itu. Jadi ya istilahnya kayak cincai-cincai lah, dibauin India sedikit, toh juga itu punya India kan gitu. Iya. Cincai cincai. Iya, kalau Umar ya, Umar ya pengarang itu. Kalau seandainya Umar sendiri supaya mendirikan satu keyakinan, itu setidaknya kan jangan berbau dengan keyakinan orang lain kan gitu. Nah mungkin dulu ada hubungan politik apa, saya juga nggak tahu ya. Itu betul. Iya, makanya mereka ini dikatakan sinkretisme ya. Gabungan dari agama-agama yang lain. Hindu, Yahudi, Zoroaster. Jadi ya, gitulah. Tapi ya kalau saya sih acungi jempol, yang hebat bisa unity semua religion kan seperti itu. termasuk Hebat, ya? Termasuk Yajud dan Majud. Yajud Majud apa ini? Si Mungkar Mangkir. Itu kan dari China sana. Iya. Makanya hebat memang. Diakui lah. Gue sih ngakuin ya, itu hebat loh yang bisa. Saya mengakui hebat, cuman bodohnya adalah kurang banyak yang percaya, itu aja. Kurang ciamik cara menyusunnya, itu aja. Oh Tuhan. Iya, kalau bicara tentang sejarah aja, aduh, kasihannya mereka. Terus mau merubah para doktrin itu ya, untuk menerima keselamatan itu nggak gampang loh untuk mereka itu.
Ya, karena sudah melekatnya itu. Iya. Satu melekat, terus ada yang di akhirat nanti ya. Terus yang di bumi sendiri peraturannya pun juga melegalkan yang sebetulnya melanggar norma juga gitu loh. Gimana orang nggak tergiur? Itu. Ya, Padahal keselamatan itu ndak main-main loh. Iya. Tuhan itu sampai turun datang. Itu itu buat kita. Kita luar nggak bisa. biasa. Iya. Itu buat kita. Cuma kalau buat mereka mau bodo amat. Yang penting gue dapat 72 bidadari kan kata mereka begini. Coba kita bayangkan ya. Bagaimana nanti kalau mati, bagaimana? Itu selama-lamanya loh. Selama-lamanya kita kekal di neraka atau kita kekal dalam surga. Itu selama-lamanya. Mereka selama-lamanya loh di ini di dalam penderitaan. Masalahnya doktrinnya adalah mereka kalau berbuat dosa, kita adalah penanggung dosanya, Kristen dan Yahudi. Nah itu, makanya masa bodoh. Jadi kita sampai doer pun mereka sudah dapat doktrin dari Iya. kecil ya. Doktrinnya kan macam-macam, ada yang bergaya budaya setempat, ada yang mengikuti hadis atau Qurannya. Nah itu gabungan itu jadi ya stubborn aja, jadi kayak ketambang atau keras kepala. Dan itu sistem doktrin itu pun juga buat saya oke lah, saya acungi jempol ya, mereka sangat rajin-rajin seperti itu ya. Tapi ya itu iming-imingnya ada dua versi, baik yang di dunia ataupun yang di akhirat nanti. Begitu, buat apa mau berbuat baik kalau toh nanti kalau misalnya mereka jahat pun kita sebagai penanggung dosa mereka. Nah, ini kan nggak logika mampet buat saya sih seperti itu. Tapi ya mereka senang. Susah emang kalau mereka mau. Iya, mereka sudah mendengar tentang Injil, tentang pemberitaan Injil. Mereka sudah mendengar tentang Yesus, siapa Yesus Kristus itu, tapi mereka masih menolak. Makanya di kitab Amsal mengatakan bahwa hikmat itu adalah firman itu sendiri, hikmat pengetahuan. Jadi mata mereka itu masih tertutup, masih tidak bisa menerima. Jadi kita terus doakan, kita terus sebarkan Injil ini. Saya pernah debat dengan, tadi dia ada tuh video dia sudah keluar tadi, tapi udah nggak nonton lagi dia. Saya tadi sebenarnya undang dia datang masuk sini. Saya pernah ngomong ke dia kemarin dulu ya, dengan kiamat gitu ya. Kiamat lagi laku sekarang. Seperti pedang bermata dua. Jadi kalau kamu percaya, kamu diselamatkan. Kalau kamu tidak percaya, maka kamu akan dibinasakan. Lebih baik kamu pernah mengenal Yesus, mengenal Injil, daripada kamu mendengar dan tidak percaya. Begini dia bilang gini. Soalnya aku selalu ke Komal katanya berdebat, dan dia nggak pernah kalah. Makanya dia bilang dia nggak mau masuk Kristen. Saya bilang hidup kekal itu bukan mengenal kalah. Kamu jangan bertarung, ini bukan perjudian. Kalau kamu mau bertaruh, silahkan, itu kehidupanmu. Dia begini, surga itu kan sampai kekal. Saya sampai tanya begini, kamu kalau masuk hotel 1 hari bayar berapa? Oh dia kan nggak mau masuk hotel, kata bukan kelas jadi, kata bilang bukan. Maksud saya adalah begini, kalau kamu tinggal di hotel yang bagus gitu ya, atau kamu tinggal di rumah yang bagus,
kamu kan punya biaya untuk membayar. Jadi kalau kamu tinggal setahun miliar, kalau kamu tinggal 100 tahun mungkin berapa triliun gitu ya. Apalagi kalau kekal, kamu tinggal di surga, kamu nggak bisa bayar. Jadi kalau kamu cuma mengharapkan itu, bayar dengan perbuatan baik kosong. Nggak ada perbuatan baik yang akan membawa orang masuk surga, nggak ada. Sebenarnya karena dosa itu harus dihapus dulu. Apalagi cuma mencium batu, ya. Akan dihapus habis-habisnya, enak dong. Nanya dong, boleh nanya nggak? Ya, Ada nggak yang tahu siapa sih, kenapa sih hadis-hadis di Indonesia itu nomornya berbeda sama yang di luar? yang di mana? Di mana? Hadis yang di Indonesia, Iya, contoh, beda dengan. beda dengan yang di luar, nomornya ya. Nggak tahu kok saya. Iya, contoh nih. Contoh hadis Bukhari nomor 4736. Di Indonesia, hadis Bukhari nomor 4736 itu ditulis, lalu laki-laki itu tidak ingin menikahinya dan dia tidak suka bila anak perempuannya yatim itu dinikahi oleh orang lain karena kekhawatiran mencampuri hartanya. Itu ya untuk yang 4736 Indonesia. Nah, kalau di yang luarnya itu bentar. Itu tentang pembicaraan antara Adam sama Moses sama Musa. Allah Messenger said, Adam and Moses met, and Moses said to Adam, you are the one who made people miserable and turn them out of paradise. Ya kan? Oh ya? Iya. Adam said to him, you are the one whom Allah selected for his message, and whom he select for himself, and upon whom you revealed the Torah. Moses said, Adam said, did you find that written in my faith before my creation? Ini yang makanya tadi gue bilang, Adam itu sudah ditetapkan berdosa bahkan sebelum diciptakan. Makanya gue bilang, kok bisa sih beda ya referensi hadis di Indonesia sama yang barat gitu, yang luar. Boleh di itu ya, boleh disampaikan di bawah itu ya, dari data ya. Boleh. Iya. Beda banget, ini sangat jauh berbeda kan tadi yang bahasa yang 4736 Indonesia sama 4736-nya Sama-sama hadis yang buku yang sama ya. Bukhari. Bukhari, sama-sama Bukhari ya. Ya. Sahih kan, Al-Bukhari sahih ya. Saya Bukhari 4736 ya, kisahnya tentang perdebatan si Adam sama si Moses sama si Musa kan. Itu mereka ambil dari mana ya? Nggak ngerti, makanya itu yang sebenarnya gue pengen tanya, kenapa berbeda? Kenapa berbeda? Biasa kan ya mana gitu ya. Iya, harusnya kan ya udah emang segitu ya segitulah. Kenapa lu rubah-rubah Iya. nomornya? Iya. Makanya ketika kalau di koma-koma ngomongin hadis suka nyari, kok beda sih isinya? Yang Indonesia sama luar. Iya. Dan nanti kalau ada yang mau masuk koma
tanyakan inilah kenapa beda. Iya. Nah kalau dilihatnya tuh Bisa ditanyakan itu. Sahih Al Bukhari 4736, in book referen book 65, buku 65, hadis 258, volume 6 book 60, hadis 260, itu dari USC MSA. Itu maksud gue, apa ada kesengajaan atau gimana ya untuk membingungkan orang? Kalau sengaja sih saya kira enggak ya. Pastilah gimana nggak pusing. Quran setebel itu ataupun hadis yang menceritakan kehidupan Muhammad dengan berbagai sumber yang digabungkan seperti itu kan, jadi gimana nggak rancu gitu loh. Dan itu pun juga hadis-hadis buat saya itu adalah kayak lambe turah, sampai sedetil-detilnya. Emang zaman dulu budaya orang Arab itu tukang kepo, tukang gosip. Masa sampai sperma yang dilelet-leletkan ke tembok lah. Terus iya, saya kadang suka pikirnya seperti itu. Terus having seksnya istri-istrinya itu bisa menjadikan satu cerita. Saya sudah kasih ini, Osawa. Tadi saya sudah kasih ke grup itu apa penciptaan manusia. Ada baterai, ada kan di grup itu? Aku nggak berani buka, kalau buka mati. Mungkin nanti saya buka. Ada. Ayatnya ada itu sah, jadi ayatnya ada. Iya, maksudnya sampai istilahnya cerita sampai ke dalam celana dalam rambut yang ada kutunya itu diceritakan. Itu kan nilai moralnya gimana begitu. Iya, aku sampai heran itu. Yang jadi pertanyaan saya adalah apakah budaya dulu itu, padahal kalau menurut Bu Sowi keterangannya budaya dulu kan dengan puisi-puisi ya itu oke lah gitu. Tapi ini kok ada budaya kepo yang lebih parah daripada budaya puisi sastra. Nah itu yang aneh. Belum nanti doa-doanya sebegitu banyak, hari per detik itu mereka memperhatikan kelakuan si Momo kan gitu. Itu yang secara orang bodoh pun juga mikirnya, aduh masa segitunya sih kan gitu. Shalom. Shalom. Saya awalnya begitu, Bang. Halo. Tapi sekarang kan udah berubah pandangannya, jadi bingung mau ngambil di mana nih ceritanya. Ya pasti semuanya itu bohong-bohongan semua tuh. Iya. Mereka itu nggak mikir, tapi mereka modalnya beriman sih, jadi ya repot juga ya. Ya maksudnya nggak mau mempelajari kebenarannya, nggak mau mempelajari sebab-musababnya kan begitu. Dan yang parah adalah Ustadz itu hanya menyampaikan yang indah-indah saja gitu. Sementara di dalam buku itu detailnya ada, gitu kan. Kan akhirnya jadi modus motif, ada motif di balik itu, ada tujuan kan. Iya, pemanja kelamin pria yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, lu buat kopi. Malam Epic. Lagi bahas apa kah kalian ini? Bagaimana Epic, aman? Lagi bahas suamiku. Yolo. Yang epic.
lagi bahas suaminya. Oh, Iyalah, iya bos Kiptia. ya. Majikanku deh, majikanku. Kiptia kan pembantunya. Ini epic nggak naik. Setelah ini kita mau lanjut ke Zoom kah? Harus lanjut ke Zoom. Enggak lah, nanti hari Senin baru ada Zoom. Enggak lah. Mau dari sini bagi kita Zoom. Mau. Hah? Kok bagi Ini Zoom? Ke surga tadi itu baru naik dia. langsung dia mau langsung ini pada langsung mau berhenti. Oh, oke. Selamat malam, Mas Minasai. Katanya udah mau berhenti. Minasai. Jadi sudah mau closing ya ini ya. Closingnya ntar jam 5 pagi. Kalau terus kan Ke gereja nanti ya. Jadi Tadi Bang ya, buka doa. naik Baru ini pemanasan. Tadi ada yang doa kan, doa buka. Siapa yang doa buka tadi? Hayo. Itu di laporan ya, tulis siapa yang doa buka tadi. Itu tadi hostnya buka Oh, oke. dalam hati. Oke. Kayak mana caranya doa dalam hati? Yang penting berdoa. Lain kan jangan gitu ya, harus ingat doa dulu. Nanti tutup juga dengan doa. Nggak ada Oke. tadi tim doanya kan harus ada tim doa. Ikan kan nggak perlu tim doa. Teman-teman sekalian kan juga bisa berdoa tuh. Dengar tuh. gagap nanti. Nggak bisa closing kalau nggak ada tim doanya. Ya nggak apa-apa, kan teman-teman bisa berdoa. Masa orang Kristen nggak bisa berdoa? Tapi emang belum mulai sih. Ya udah pimpin doa lah. Kayak mana belum dari tadi nggak mulai. Ini Buka live-nya dari jam berapa? Live-nya dari jam berapa tadi? Aku buka dari jam berapa tadi? Jam setengah 11 tadi. Setengah 8 kali. Setengah 11. Enggak. Saya dulu lama. Aku dari pagi ngecekin terus loh ini apa? Perasaan dari Bagian tadi ini. kita rapat sudah mulai deh. Iya. Masa sih? Ya, Aku berdoa dari awal. Jam 9. Ada bingung kalau dari tadi kan. Jam 9. Belum ada Sebelum jam bahas 9 apa-apa, saya buka. masih curhat-curhatan. Curhatan pada curhatan. Makanya emang belum masuk ke topik sama sekali. Emang belum mulai. Ini masih pada Rekamanku curhat-curhatan. baru 52 menit nih. Belum ada. Yolo, belum mulai dari tadi. Suruh Kak Udah Jong mulai lah, naik. doa lah. Nah, naik kau Kak Jong doa kau di atas sebentar kan kau nggak doa Kak Jong. Coba undang dulu tuh Jong itu. Nggak bisa dia dijambak ya. Ayo Jong-un naik dulu Jong-un. Katanya anak Kristus. Jangan lari kau. Sudah. Aku Oke. sudah nyaman. Itu Jerry. Shalom. Aduh, apa sih? Berdoa Doakan. dulu lah. Doa dulu. Udah biar epic aja. Tadi udah buka tutup ya. Mana ada? Sudah buka tadi. Tadi dibuka udah dengan doa. Udah. Ya doanya pakai apa? Pakai rempah-rempah, kemenyan dan mur atau apa? Sebelum buka saya sudah berdoa. Iya. Oh. Doa umum maksudnya di semua kan. Doa dalam hati. Nggak ada orangnya. Tadi saya buka, saya di sini setengah jam nggak ada orangnya. Saya putar sampai sini setengah jam saya sendiri. Iya, pada Sampai sekarang juga memang belum masuk ke topik. Tadi saya sudah buka tapi nggak ada orang. ya nggak apa-apa lah. Topiknya disimpan aja buat besok sekali lagi, nggak masalah. Tapi jadwal sepertinya harus Pindah topik besok. di setting ulang lah itu, bro. Teman-teman semua. Minggu kemarin tuh kalau nggak salah hari begini rame ya. Enggak deh, siang ya yang rame ya Kak Jul. Siang. Iya, siang ramai. Siang yang rame hari Yang Sabtu. malam begini kan orang pada begadang-begadang kayak Jerry. Oh, Iya. Kagak, kami meeting biasanya. Meeting. Iya, kami kalau hari Meeting sama Sabtu tuh siapa? suka meeting ini. Sabtu Pengurus. Minggu suka meeting, ada aja yang dibahasin kayak tadi ya
ada termasuk tragedi tadi siang itu kan. Iya. Saya nonton itu saya kaget. Ya gimana? Ya nggak apa-apa Awal lah. saya nonton Kita itu. apapun ceritanya, ya kan. Kalau Tuhan sudah berkehendak akan jalan. Semua yang terjadi itu pasti Ya. Tuhan campur tangan. Kita percaya, yakin saja, nggak apa-apa. Gitu loh. Tuh. Yang penting ada masalah kita tetap running, kita tetap kerjakan yang terbaik apa. Udah. Ya fokusnya tetap satu. Iya, Untuk jangan apa? jangan terdistraksi. Selama ini kita selalu terdistraksi dengan orang-orang, dengan teman-teman, ya kan. Sekarang terdistraksi dengan kelas levelnya agak di atas sedikit. It's okay, no problem gitu loh. Naik dikit berarti kita punya. Tadi Epic. Ya. Tadi sebelum kamu naik, sudah lama saya mau naik tapi nggak bisa naik. Nggak dikasih Ternyata saya naik harus kali. keluar dulu, restart lagi. Oh, Aduh. Iya. Iya, Epic itu dipanggil itu, coba naik. Aku dipanggil juga, buset, gua lagi rame begini. Ah, gimana mau naik? Ya karena nggak mungkin aku yang naik nanti jadinya tidak tenang jawabnya kan. wah, kan udah pembicaraan tengah malam. lah iya Dia nggak- kan. Di bawah ada Kak Khalifah Malik. Mungkin Kak Khalifah Malik mau naik, aku turun dulu ya. Naik. Aku aja yang Aku turun. aja yang turun, jangan kamu yang turun. Aku aja guys. Aku mau ngobrol dengan seseorang dulu ya. Aku di Hah? aku di chat seseorang. Mas kan nggak tahu. Iya Siapa? Oh. iya. Siapa? Si itu. Oke, udah bro. Nggak usah, katanya suara lagi serak. Iya masih sakit kan. Kasihan. Ternyata bisa Jambak, ah. sakit. Jambak aja jambak. Oh nggak bisa bos. Udah bisa private. Iya bang. Kami lagi bersedih hati bang, karena tadi siang bang kami agak berduka sedikit ini. Enggak Tapi sudahlah ya. Sudah terlewati itu. Sudah Shalom Mak diluruskan. Lina, ngintip-ngintip masuk toh Mak. Ya siapa? Mak Lina. Hmm? Ntar dulu. Apa Kenapa itu? harus berduka? Kagak berduka lah. Kita Enggak. makan happy aja. Nggak ada yang berduka. Kan hanya miskom. Jadi kita bersedih di bagian situnya karena ada miskom gitu aja. Kami sedih cuman karena dituduh yang enggak. Tapi it's okay, no problem gitu loh. Iya, Nggak karena itu masalah, tidak tahu, itu. karena Karena- berdasarkan ketidaktahuan. Jadi itu tidak masalah gitu loh. Iya. Jongun Iya, tadi saya tadi sampai setengah curhat tadi. Iya, aku ngerti. Aku denger itu waktu lu naik tadi, bro. Ya kan? Oh, dengar ya? Dengar. Aku dengar. Dan kita ulangi lagi kok tadi. Oh. Itu jadi bahan meeting tadi juga itu. Iya. Ya kita mesti langkah apa gitu ya kan, kita mesti ngapain ya kan, salah satunya Makanya kan ya tadi kan. gue bilang buat tunggu nih dari ngurus. Nggak ada keputusan gimana bro ya kan, kita kan tetap apapun ceritanya kan, Kan show Kita- must go on. show must go on, kita Makanya. tetap lakukan apa yang bagian kita. Ngurusin apa nih kan? dari 80 kg jadi 70 kg. Pakai kayak gimana? Kan gitu. Namanya juga ngurusin. Mungkin. Nggak ada, santai aja, tapi ada beberapa hal yang kita perlu lakukan gitu ya kan, terkait ke pihak sananya itu. Tapi ya kita coba aja semua hal itu loh, kita coba dulu aja. Yang pasti kita fokus aja lah untuk belajar, untuk ngikutin apa yang disuruh, ya ikutin aja. Terus lagunya udah jadi. Lagu belum jadi, tapi tolong teman-teman, oh ya lagu-lagu siapa yang mau ikut-ikut itu Iya tolong dong. dipercepat ya. Jul Ayo boleh dong. buat itu, boleh rekaman Ikutan juga dong. dengan cakep. Minggu depan sudah harus jadi ya. Terakhir kirim hari Minggu loh. Ibu bocah itu nggak ngomong di kelompok kita ya? Maksudnya di kelompok mana? Di kelompok dia kan masuk kelompok gua kan? Iya betul. Oh iya, betul. dia masuk ke seluruh kelompok sekarang. Oh dia tapi kali ya? Apa itu? Dia malu-malu ada Buat gue lagu.
Oh, nanti dibuang, nanti dilempar dari lantai 3 itu nanti. Aduh. Birman dia itu, Kak. Birman. Anak kos kalau bandel dilempar dari lantai 3. Ibu kos semalam. Oh, kita waduh galak kan. Bro, ya kan? Ya. Tahu nggak? Ibu kos Ya. malam HP-nya Ya. rungkat. Ya. Telegramnya. Tadi pagi Ya. udah nomor baru. Ya kan? Ya. Siang rungkat lagi. Aduh. HP-nya Siang kali. rungkat lagi. Tadi sore dia beli nomor lagi. Tadi sore dia beli nomor lagi, ya kan? Baru install, rungkat lagi. Aduh. Nanti gajinya. Jangan-jangan HP-nya Buset. nggak sih yang bermasalah. Makanya, saya juga nggak Dia nanya ngerti perlu ya. ganti HP nggak? Jangan-jangan emailnya memang udah kelecak, udah kedetek gitu, udah di blok tuh kurasa atau gimana? Iya, saya punya kalau grup nggak mungkin. Saya ada grup 40-an kere dan besar-besar, nggak masalah. Iya, bukan masalah Nggak itu, ada batasan. bro. Kami itu salah kalau masalahnya kita suka DM orang yang tidak pernah di DM, tidak pernah di kontak, ya kan? Terus kami sering pindah-pindahin orang itu yang jadi masalah. Makanya pengurus juga kena limit semua itu. Aku juga kena limit, nggak bisa chat orang duluan. Tapi mungkin karena nomorku nomor Pindah orang lama. gimana? Mana Apa, pindah bro? orang gimana? Pindah orang Pindahin gimana? grup-grup, pindahin Memang nggak boleh. ke grup-grup, jambak orang di grup baru gitu. Oh, Cuman nomorku mungkin karena udah nomor lama, ya kan, dia nggak dimatikan, tapi di blok gitu doang, bro. Iya, cuma Udah dikasih di ban aja sih Iya, sebenarnya. di limit doang gitu kan, tapi udah bolak-balik appeal nggak bisa juga. Iya, udah nggak bisa sama aku. Awalnya aku dulu deh kayaknya. Itu Baru sistem menjalar keamanan ke yang dari lain. telenya. Iya bener, bro. Kan biasa kita kan dikasih boleh appeal tuh, kita minta jadi mereka akan lihat secara manual kan yang minta appeal gitu kan, tapi nggak bisa juga, bro. Udah berbulan-bulan nggak kebuka-buka juga. kalau begitu harus cari jalan gimana membuat grup pakai directory aja. Coba saya pikirkan loh. Gimana Directory. kira-kira supaya nggak itu ya pakai directory. Jadi Directory. jangan masuk grup. Iya. Mestinya ada punya cara untuk buat si seperti itu sampai nggak di-ban. Karena kan tele ini kan sebenarnya kan cukup canggih. Ya, tele kan orang Rusia ya, jago. Mengapa Bener. dia kemudian begitu? Sebetulnya yang dia buat itu untuk proteksi, bro. Untuk proteksi spam bot. Jadi yang kena limit ini kan terdeteksi sebagai spam tuh. Kan banyak orang masukin grup-grup judi lah, bawa grup-grup bokep lah, ya kan, mereka asal masukin orang gitu doang. Jadi kalau kedetek berapa kali gitu kan mereka langsung cut gitu loh. Jadi nggak dikasih kita untuk masukin orang baru atau masuk ke tempat baru gitu loh. Pengalaman ya. Sepertinya begitu. Atau pembuat si admin atau si pembuat tele sendiri kalau yang masih baru mungkin ada batasan kali ya, atau bagaimana, atau Mungkin Iya, setiap kan? account itu ada dibatasin something gitu ya. iya, maksudnya baru sekian bulan baru boleh gitu kan. Iya mungkin, tapi Aku udah berapa bulan nggak bisa loh. Berbayar nggak? iya. Kalau berbayar bisa. Oh iya, yang berbayar Oh, bisa, iya. ada yang berbayar. Ya bisa jadi karena kita nggak bayar juga. Iya. Oh gitu. Berbayar lah. Kalau Mari premium langsung mesti bisa bayar. lagi. Iya, mesti bayar. Bisa jadi nas. Saya Kan kalau punya ini berbayar lifetime. maksudnya berbayar lifetime. Oh, jadi lu bayar ada sekali bayar gitu, full gitu. Iya, dulu waktu pertama keluar tele saya sudah bayar 1 kali kan. Waktu masih murah. Oh, Ya, Ya, tele kalau pertama sekarang bayar kayaknya tele udah per pertama. tahun ya. Tapi kayaknya saya bisa share itu loh. Bebas Share jadinya. eksekutif loh. Tapi saya lihat Nas. deh. Emang Nas. baru tahu ya? enggak, gue tahu bayar, tapi aku nggak Nggak nyangka ke situ. bukan nggak nyangka ke sono, ya kan, nggak
itu kan pilihan terakhir itu bro, kalau bayar begitu itu loh, ya kan. Soalnya kalau Tapi urgent untuk dibayar juga sih. lebih aman. Terus satu lagi ada kemungkinan juga, ya kan, mereka sengaja begituin karena disangka kita adalah grup bisnis mungkin kan. Ya lu bayar dong biar lu bisa pakai full apa ya, full service gitu loh. Ya bisa jadi juga ada kesana sih. Begitu. Gitu ya. Siapa yang mau cerai? Satu aplikasi Benar. ini saya 4 akun di tele loh. Iya. Wah. Tadi kan di Ya. Lanjut gimana bro? Di akun ini saya punya 4 nama dan masing-masing itu grupnya banyak. Nggak pernah Grup di Karena grup udah tele premium kan nggak nggak sih? pernah ada. Udah lama nih. Iya. Lu kan salah satu pendana bro. Jadi ya Bukan pendana, saya malah download film segala macam di tele besar-besar. Iya, nggak ngaruh di situ. Artinya Iya. kan lu kan udah bayar ke telenya gitu loh. Iya dari awal memang. Pakai tele sudah lama. Iya. Dari masih jadul sampai sudah canggih sekarang. Lagian dulu kan Telegram ini kan aplikasi yang gimana ya? Jadul. Bukan jadul bro, sampingan bro. Karena gimana pun kita semua kan yang utama di WhatsApp ya. Ya WhatsApp atau Line. Iya, Line udah nggak dipakai lagi. Sekarang yang WhatsApp kan utama juga. WhatsApp. WhatsApp kan bisa dihack soalnya. Aku sih itu. masih kalau Line, tapi udah nggak ada Line group itu. Ini Telegram ini aku cuman masuk grup-grup, banyak kan masuk grup-grup ya, grup macam-macam lah itu. Grup saham lah, ya gitu-gitulah. Grup bapak-bapak. Seperti apa? Ya, yang pasti bukan grup drama drakor lah pokoknya. Seperti kita kalau masuk di Zoom kan, sebenarnya lebih aman pakai Meet, Google Meet lebih aman. Nggak bisa Mungkin di-sub dong. cari lebih ringkesnya aja bro, karena Meet nggak gitu banyak orang tahu juga kan. Karena bukan Zoom itu bisa masuk orang yang kita tidak inginkan. Sementara Meet nggak bisa. Terdaftar soalnya dia. Sekali daftar nggak ada penyusup, bisa misalnya linknya dikasih ke orang masuk. Di Meet nggak bisa. Ya. Aku baru sekali pakai Google Meet, tapi bukan jadi buat, cuman join Google Meet, jadi nggak tahu sih. Iya, karena Meet itu kan dipakai di sekolah-sekolah. Jadi nggak bisa diwakili. Betul, permasalahannya Meet itu lebih berat. Cuma lebih berat. Nah kan, dia Harus punya bagus. kayaknya ada limit orangnya. Meet nggak ada. Iya. Bisa bagi kelas malah. Bisa pakai apa? Bisa bagi kelas. Iya. Materinya apa langsung tersimpan di situ ya, kan kita boleh tinggal buka aja. Iya. Untuk pendidikan sih Meet paling bagus. Iya. Iyalah. Jadi gimana nih kita? Kita udah 11.19. Pak Hagia ini kayaknya udah jam 12 lewat nih Pak Hagia. Udah besok. Oh iya udah besok nih, udah pindah hari dia. Kita close aja. Gimana? Bro Nyamuk? ON. Lah hostnya dong. Boleh, silakan. Iya. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya dalam live streaming kali ini. Jadi kita tutup saja ya. Oke. Iya. Oke, baik. Tutup doa dong, doa. Silakan Joe. Berdoa. Christian. Oh, princess. Aku punya Oke bro, princess. oke. Aku di luar nih, aku di depan di luar ini. Di luar rumah.
Ya, kita siapkan hati kita ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebelumnya kita merenung firman Tuhan di kitab Amsal 30 ayat 5. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Bapa yang kami kenal dalam nama Putramu Yesus Kristus, terima kasih sekali lagi atas kesempatan ini. Kami dapat mengabarkan Injil dan kami juga dapat berbincang tentang apa yang sudah kami pelajari. Kami mohon Tuhan pada malam ini untuk perlindungan, agar Engkau terus menyertai kami, agar Engkau terus mengurapi kami Tuhan untuk segala hikmat pengetahuan ini. Dan kami juga tidak lupa mau berdoa untuk mereka yang ada di Komal Chat. Di chat juga teman-teman yang tidak bisa hadir pada malam ini. Agar mereka terus Engkau kuatkan dan mereka yang mendengar pada malam ini juga Engkau kuatkan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan tidur dan merehatkan tubuh kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami Tuhan dan bungkus kami dengan darah-Mu yang berkuasa. Hindari kami dari segala kuasa-kuasa kejahatan, orang-orang yang jahat, mimpi-mimpi yang jahat yang coba mengganggu kami. Dan bangunkan kami esok pagi dengan badan yang sehat, agar kami dapat meneruskan setiap pekerjaan kami, lebih-lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Putramu Yesus Kristus. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Yuk, makasih teman-teman semua ya. Shalom.